Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi IPAS-nya. Kemarin kita belajar mengenai kegiatan ekonomi ya. Masih ingat ya kegiatan ekonomi itu apa saja? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Nah, di sini kita lanjutkan materinya adalah ekonomi kreatif. Nah, kalau sampean mendengar kata ekonomi kreatif berarti ini berarti menjangkaunya yang kekinian ya. Ini zaman dulu kalau kita misalnya jual beli itu kita bisa menemui banyak itu kalau di pasar ya. Nah sekarang kita akan bahas kreatif apa sih yang bisa diperdagangkan, dijalankan dalam kegiatan bisnis. Itu banyak sekali anak-anak di dalam ekonomi kreatif itu. Pembangunan perekonomian ini akan semakin menarik dan bermacam-macam ya, sesuai dengan kreativitasnya. Kalau anak-anak lihat dulu itu namanya pisang misalnya ya, pisang itu diolahnya ya direbus, kalau nggak gitu dikolak, kalau nggak gitu digoreng. Nah sekarang anak-anak bisa lihat ada pisang coklat, ada lagi pisang keras, jadi pisangnya itu dilapisi sama tepung, terus nanti dibumbui macam-macam, ada balado, ada rasa jagung bakar, seperti itu ya, macam-macam. Ada yang coklatnya digoreng lalu kemudian dikasih topping coklat sama keju. Nah kalau dulu kalau digoreng ya udah digoreng aja, kalau sekarang tidak. Ada lagi yang diolah menjadi getuk ya, getuk pisang. Nah itu juga merupakan hasil dari ekonomi kreatif ya. Lanjut ya, ciri-ciri ekonomi kreatif: memiliki kreasi intelektual ya. Jadi ini dibutuhkan keahlian, misalnya berani mencoba untuk memix pisang dengan keju dan coklat. Ini butuh keberanian loh. Kan kadang biasanya kalau yang suka keju itu anak muda. Tapi kalau sudah digoreng, kemudian diberi keju sama coklat, rasanya itu apalagi dimakan ketika hujan atau sore hari ditemani teh hangat, itu juga mantap loh nak. Di restoran-restoran itu sekarang sudah menyajikan itu, jadi mereka mengkreasikan dengan topping yang biasanya kita beli pisang goreng harganya 500 atau 1000 rupiah, nanti kalau sudah masuk ke restoran atau ke kafe itu satu porsi bisa 15.000, dan mungkin itu yang digoreng sebenarnya cuma 3 atau 4 pisang. Kalau di warung biasa itu mungkin bisa kita beli dengan harga 4.000 ya nak. Nah dengan kreativitas yang tinggi, suatu barang itu diolah akan memiliki nilai yang tinggi juga, bisa lebih dijualnya, bisa lebih mahal, mudah diganti. Lanjut, jenis inovasi. Inovasi itu apa sih? Inovasi itu pembaruan, jadi melahirkan sesuatu yang baru. Yang baru itu namanya inovasi. Supaya apa toh seperti itu Bu ya? Supaya bisa berkembang. Misalnya jualan dulu cuman ke pasar atau buka toko, sekarang bisa cuman pakai HP, jualan online ya, seperti itu. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. Nah seperti ini, secara langsung atau tidak langsung ini adalah penyerahannya ya, tergantung kebutuhannya konsumen. Memerlukan kerjasama ya, di dalam kegiatan ekonomi ini membutuhkan kerjasama yang baik dari semua. Ada kegiatan produksi misalnya, buatnya juga harus bagus, on time. Distribusi juga seperti itu. Konsumen ketika mungkin sekarang ada ya, kalau misalnya kita beli pakai sistem COD itu, ketika yang menyalurkan barang datang, maka barang diserahkan, uang juga harus ready, siap, seperti itu. Jadi kerjasama yang bagus itu akan menghasilkan keberhasilan di dalam kegiatan ekonomi berbasis ide. Ini mengembangkan ide, ini dikembangkan demi menciptakan inovasi dan kreativitas dalam bidang ekonomi kreatif, tidak memiliki batasan.
bebas ya, kita nggak dibatasi, kita cuma boleh mengkreasikan pisang itu jadi pisang goreng atau pisang rebus tidak, mau dibakar boleh, mau digoreng boleh, mau dibikin sate pisang juga boleh, silahkan, itu namanya tidak ada batasan. Lanjut, jenis-jenis bidang ekonomi kreatif ada di bawahnya ya, Anda bisa lihat ada kerajinan, pasar seni, periklanan, industri musik, arsitektur, lainnya bisa dibaca ya. Adakah yang masih asing? Arsitektur ini ya mungkin ya. Arsitektur ini berhubungan dengan bangunan, nak. Jadi sekarang kalau misalnya mau bangun rumah itu ada jasanya gambar, mau bikin rumahnya seperti apa. Biasanya dibutuhkan itu ukurannya berapa. Misalnya kan kalau kita mau konsultasi itu ditanyakan ukuran tanahnya itu berapa, panjang berapa, lebar berapa, terus mau dibikin bangunannya itu seperti apa, lantai 1 apa lantai 2, nah desainnya bagaimana, mau berapa ruang, itu pakai jasa gambar. Nah setelah melalui jasa gambar desain itu ya nanti ke perencanaan, udah fix kan ini mau bikinnya seperti ini. Perencanaan itu meliputi ke apa ya yang dibutuhkan ya, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja, habis berapa, itu masuk ke perencanaan. Biayanya itu habis berapa, karena ketika membangun itu tidak cuma bahannya tetapi juga ada jasa untuk tukangnya, kemudian biaya untuk kita kan ngasih konsumsi, lepas apa kita yang masakin makannya, itu juga masuk ya. Terus lanjut, ketika membangun itu kita juga kemudian tidak lepas ya, jadi kita perlu pengawasan. Misalnya bangun seperti ini dengan tukang sekian, kuli sekian, itu bisa dikerjakan berapa hari, itu juga ada reng-rengan ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi pembengkakan biaya dan bangunan yang diinginkan itu sesuai dengan target perencanaan dan biayanya. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di halaman 228, yang bawah itu cuma 5 soal. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.